yang merupakan buah dari Bathara Brahma itu. Dan dikatakan bahwa sesuai dengan pesan Bathara Brahma, agar sejak persanggamaan antara Bathara Brahma dan Nindok, Nindok agar tidak melakukan hubungan badan, melakukan sanggamaan dengan suaminya Gajapara. Karena apa? Karena pertama bahwa kalau melakukan hubungan dengan suaminya, maka anak yang ada di dalam kandungan Nindok itu tercampur dengan orang lain, gitu ya. Tercampur dengan orang lain artinya tercampur dengan sperma yang berasal dari Gajapara. Karena itu dikatakan bahwa Yugamami itu bisa bercampur pada Yugamami, artinya anak mami, anak Brahma itu. Ya. Dan yang kedua, jika suaminya nekat untuk melakukan persanggamaan dengan istrinya, suaminya akan meninggal. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan karena dari Gajapara, oleh karena tidak memungkinkan lagi untuk membangun hubungan suami istri, maka pilihannya adalah pekat, ya. Jadi bercerai. Bahkan dikatakan bahwa harta benda yang berasal dari istrinya maka dikembalikan pada istrinya. Tapi harta benda yang berasal dari Gajapara kembali pada Gajapara. Nah, Gajapara tetap tinggal di Camara, sedangkan istrinya kembali ke Pangkur. Oleh karena itu, ketika Angrok lahir, Angrok itu lahirnya di Pangkur, tidak di Camara, ya, karena Kendok sudah pulang kembali ke tempat asalnya di Pangkur, sehingga di mana Angrok dilahirkan, yaitu di Pangkur. Kalau sekarang di mana kemungkinannya? Kemungkinannya adalah di Rejoso, yang sangat mungkin Rejoso itu dulu masuk wilayah Pangkur. Itu mungkin anak desa dari desa Pangkur. Nah, nama Pangkur sendiri sekarang masih ada? Kata Pangkur sayang sekali sampai sejauh ini sebagai nama dusun atau nama kampung atau nama lingkungan sudah tidak dikenal lagi di daerah timur Gunung Kawi. Jadi sudah lenyap itu. Tapi yang menarik perhatian kita bahwa Pangkur itu sebenarnya merupakan salah satu jabatan, ya, yaitu pejabat di dalam lingkungan kerajaan. Ya, pejabat Pangkur itu seringkali disebut berturut-turut dengan Tawang dan Tirip. Ya, ini tiga jabatan, Tawang, Tirip, dan Pangkur. Ini adalah jabatan yang cukup tinggi di lingkungan kerajaan. Nah, ada kemungkinan Nindok atau Ken sesuai dengan sebutannya Ken, ada kemungkinan tokoh ini bukan dari kalangan biasa. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah Kendok itu putra dari seorang pejabat yang setingkat Pangkur? Ya, sehingga desa di mana Kendok itu berada sebutannya adalah desa Pangkur, karena ada pejabat yang jabatannya yang tinggal di situ yang jabatannya adalah Pangkur. Nah, kemudian kembali pada pertanyaan, siapa yang disebut dengan nama Bathara Brahma atau Yang Brahma atau Sang Yang Brahma? Itu misteri yang tadi sampaikan. Nah, inilah misteri tentang jati diri siapa ayah. Jati diri ayahnya. Karena Pararaton itu seringkali bersifat mistik simbolik, gitu, mistik simbolik. Nah, kalau kita lihat sebutannya, yaitu Bathara atau Yang atau Sang Yang, jelaslah tokoh ini adalah rohaniawan, ya, rohaniawan. Jadi mestinya orang ini dicari dari orang yang memiliki latar rohaniawan, ya, latar rohaniawan. Ada yang menarik perhatian kita, kurang lebih 16 tahun sebelum Angrok lahir, ada seorang 16 tahun setelah Angrok lahir, itu ada seorang yang mengeluarkan prasasti, ya. Dia adalah pejabat informal yang menggunakan unsur nama resi, yaitu Dikjaya Resi atau Dingkas Resi, ya, yang mengeluarkan prasasti Pamotoh. Dan kalau kita lihat dari kata Srinya, ada kemungkinan dia adalah seorang bangsawan, mungkin keturunan dari bangsawan yang terkalahkan, sangat mungkin adalah keturunan dari Hima Bupati. Nah, jika demikian,
ada kemungkinan bahwa yang disebut oleh para raton dengan secara simbolik, simbolik mistis atau simbolik mistik dalam para raton dengan nama Bathara Brahma itu adalah Sri Dikjayarsi atau Sri Dingkas Resi. Ya. Jadi dengan demikian urutannya adalah Hema Bupati kemudian punya anak yang namanya Sri Dikjayarsi atau Dingkas Resi yang oleh para raton diistilahi dengan Bathara Brahma, yaitu ayah dalam tanda petik dari Ken Angrok. Oleh karena itu, jika demikian maka Ken Angrok itu sebenarnya bukanlah keturunan jelata, bukan rakyat jelata. Bisa jadi ibunya juga putra dari seorang pejabat, mungkin adalah pejabat yang disebut dengan Pangkur, sedangkan ayah Angrok ya, yang merupakan suami selingkuh dari ibunya Nindok itu adalah seorang raja resi, yaitu Dikjaya Resi atau Dingkas Resi yang merupakan putra dari Hema Bupati. Nah, dan tokoh ini ayahnya sendiri itu adalah orang yang menjadi rival dari Kadiri. Oleh karena itu Angrok pun memposisikan diri sebagai rival dari Kediri, paling tidak rival dari penguasa Kadiri yang ditempatkan di daerah pendudukan timur Gunung Kawi, yaitu Tunggul Ametung. Sehingga tergambar bahwa Angrok sebagai putra dari Dikjaya Resi, sebagai cucu dari Hema Bupati yang konon merupakan penguasa daerah otonom di timur Gunung Kawi, dalam sepak terjangnya sebenarnya adalah sepak terjang politik yang kadang-kadang dengan menggunakan taktik chaos dengan tujuan yang sebenarnya mulia, yaitu membebaskan timur Gunung Kawi dari pendudukan Kadiri. Dan itu akhirnya membuahkan kenyataan pada tahun 1222 dalam pertempuran di Ganter. Nah, luar biasa. Nah, dengan demikian itu sendiri ada Ganter itu sendiri ada tempat di mana. Nah, Ganter itu sebenarnya satu tempat yang lokasinya ada di daerah Ngantang bagian utara. Ya. Ngantang bagian utara. Jadi sebelah barat dari Gunung Dwarawati atau Gunung Kukusan yang sekarang bernama Ganten. Nah, Ganten. Jadi pertempuran hebat yang kemudian antara Pangjalu atau Kadiri melawan Tumapel tahun 1222 itu terjadi di Ganter dan dimenangkan oleh Tumapel. Nah, dengan demikian sangat penasaran sekali itu. Nah, dengan demikian pada intinya begini ya, bahwa apa yang tergambar oleh para raton ini, yang pertama bahwa ada resiko-resiko yang terjadi karena perselingkuhan. Yang pasti bahwa perselingkuhan antara Ken Endok dengan Bathara Brahma dalam tanda petik ini bukanlah kemauan Ken Endok. Pertanyaan satu bukan pertanyaan. Kemauan Ken Endok, karena Ken Endok itu waktu itu sedang mengirim makanan untuk suaminya, dan mereka sebenarnya sebelum ada peristiwa ini mereka saling kasih karena masih merupakan pengantin baru. Jadi yang menjadi musabab ini sebenarnya adalah Bathara Brahma, dan akibatnya cukup fatal bagi keluarga Nindok karena Gajapara dan Kendok itu akhirnya bercerai pekat. Bahkan 7 hari setelah perceraian ini Gajapara kemudian meninggal, yang itu mengundang pergunjingan bahwa anak yang ada di dalam kandungan Nindok itu bocah panas, bayi panas. Nah, inilah yang menjadi sebab mengapa ketika Angrok lahir, seperti yang saya sebut di awal tadi, ketika Angrok lahir, ibunya yaitu Kendok menjadi sangat malu, sangat malu, sangat malu karena ayahnya itu bukanlah suami sahnya, yaitu Gajapara, melainkan suami tak sahnya, yaitu Bathara
Brahma yang kemungkinan adalah Sri Digjaya Resi atau Dingkas Resi. Satu pertanyaan, Mas. Ya. Satu pertanyaan. Mengapa para raton mengistilahkan secara simbolik dengan asmo Bathara Brahma? Ya, baik, begini. Jadi kata Brahma itu dipilih itu karena Brahma itu berkaitan dengan penciptaan. Penciptaan, ya. Iya, iya. Jadi Dewa Brahma adalah dewa pencipta. Ya. Kelahiran adalah penciptaan. Karena itu mengapa bukan Siwa misalnya atau Wisnu? Karena ini berkaitan dengan penciptaan, kelahiran. Ya. Dan yang menarik perhatian kita, ada relasi antara Brahma dan nama ibunya Ken Angro, yaitu Ken Endok. Ya. Nah, Endok itu artinya telur, ya, Endok atau Endok gitu ya. Sebutan lain pada masa lalu untuk telur itu adalah hantelu, karena itu ada telur sekarang, hantiga atau tiga, atau anda itu artinya juga telur. Nah, salah satu kitab yang terkait dengan Dewa Brahma itu adalah Brahmanda Purana. Anda itu telur Brahma. Karena alam semesta itu diciptakan dari telur Brahma. Yang menarik perhatian kita, ibu Ken Angro itu juga disebut dengan Mrs. X. Ya, kita tidak tahu siapa nama dirinya. Ya, karena ibunya hanya disebut dengan Endok. Endok, Ya, ya. Endok, artinya perempuan, artinya muasal. Masya Ya, Allah. Ya, ya. muasal. Ya, jadi dalam hal ini terkait antara Nek Nindok itu sebagai nama simbolik yang artinya muasal, Ya. gitu ya, muasal dari lahirnya seseorang, dan Brahma sebagai dewa pencipta, dan dalam Brahmanda Purana penciptaan alam semesta itu dari anda, dari telur. Nah, oleh karena itu baik Ken Endok ataupun ya Bathara Brahma yang diberitakan dalam para raton itu sebenarnya adalah gambaran-gambaran atau istilah-istilah yang simbolik, mistikal yang simbolik, istilah-istilah mistik yang simbolik. Jadi dengan demikian ada kemungkinan ibu dari Ken Angro itu adalah seorang wanita yang sebenarnya keturunan dari orang yang punya posisi jabatan, mungkin adalah putri seorang pejabat pangkur, dan ayahnya yang merupakan suami selingkuh dari ibunya, yaitu seorang raja resi yang bernama Sri Digjaya Resi atau Sri Dingkas Resi yang merupakan putra dari Hema Bupati. Nah, jadi terlepas dari dampak negatifnya, yaitu perceraian dan meninggalnya Gajahpara, tapi dengan perkawinan ini lahirlah seorang tokoh, ya, yang kemudian menjadi pembebas kawasan timur Gunung Kawi, gitu. Sehingga kemurnian dari keturunan ini dijaga, sehingga dikatakan oleh Bathara Brahma, jangan bergaul dengan bersenggama dengan istri suamimu, nanti bercampur dengan anak yang ada di dalam kandungan. Berarti kemurnian terahnya itu dijaga, sehingga tidak boleh berhubungan dengan suaminya sampai anak ini lahir. Tapi akhirnya juga berakibat terjadinya perceraian. Nah, jadi dengan demikian bagaimanapun juga perselingkuhan itu ada baiknya juga dihindari, karena ini menyebabkan mengapa Nindok itu merasa malu ketika anaknya lahir. Dan mungkin juga bukan hanya itu, tapi merasa bersalah dengan suaminya Gajahpara. Gajahpara tidak punya salah apa-apa, gitu. Tapi dampaknya kena pada Gajahpara. Perkawinannya hancur, bahkan 1 minggu setelah perceraian itu Gajahpara meninggal. Nah, inilah beberapa singkapan dari para raton, yaitu ketika Anggrok lahir, maka Anggrok harus terpisah dengan ibu kandungnya, dibuang, dan dalam pembuangan itu ketemu dengan bapak asuhnya yang pertama yang bernama Lembong, yang akan kita bicarakan pada pertemuan mendatang. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ini Mas Dwi Cahyono, luar biasa.